Halo sobat Kamis Maljum, kembali lagi di podcast Kamar Misteri ini. Mungkin beberapa hari kemarin gue gak update terus karena lagi ada sedikit kesibukan. Dan sekarang gue mau ngebacain cerita-cerita pengalaman horor yang ada di dekat wilayah rumah gue, itu kampus Universitas Indonesia atau kampus UI. Mungkin buat warga desa Kamis Maljum yang rumahnya di sekitaran Jakarta ujung perbatasan Depok atau yang tinggal di daerah Depok pasti tahu dengan kampus ini. Emang kampusnya itu luas banget ya. Danaunya aja ada berapa. Waktu itu gue juga pernah mancing malam-malam di sana. Pernah gue mancing sampai cuma bertiga dan gue kira di dalam itu di danau Texas itu rame kan. Ada nama danau Texas, salah satu danau di dalam kampus UI. Gue bertiga doang waktu itu, gue kira rame di dalam, ternyata nggak ada orang anjir, gue doang bertiga. Ya udah, emang dari rumah gue niatnya mau mancing, gue nggak terlalu mikir ke hal ke situ, jadi ya gue fokus mancing aja. Tapi emang suasana dan hawanya itu bener-bener dark banget dah, maksudnya ya namanya di tempat gelap terus banyak hutan sama danau gitu kan. Sama kadang-kadang tuh di tengah danau kayak ada yang kayak ikan loncat tapi gede, itu sering banget. Cuman gue nggak tahu itu ikan apa bukan ya. Gue kira mah ikan gede, namanya juga danau kayak gitu. Oke, gue langsung aja ke cerita kali ini. Gue bakal bacain dari salah satu forum platform, salah satu platform yaitu Kaskus. Langsung aja gue bacain pengalaman pertama dari Bang Kesakitan. Oke. Ini kejadiannya waktu tahun 2010. Waktu itu gue sering nongkrong sama teman-teman di komplek perumahan gue di Depok. Dan salah satu teman di komplek gue namanya sebut aja Karin. Suatu ketika gue waktu itu posisi lagi di warnet. Mungkin ada yang tahu Darmanet, kalau anak Depok terus suka gaming pasti tahu. Tiba-tiba gue dapet telepon dari si Karin ini. Dia nangis, jejeritan, dan minta gue ke IFEB UI. IFEB itu mungkin Fakultas Ilmu Bisnis atau iya. Karena posisi gue deket, gue langsung berangkatin dah tuh sampai sana. Ternyata rame anak-anak komplek gue. For your information, si Karin ini paling cakep di komplek gue kan. Dan banyak yang suka. Dan banyak yang kena friendzone juga. Karena dia kembang komplek, nangis minta tolong ke teman-teman aneh. Otomatis pada datang semua teman-teman aneh, termasuk aneh yang lagi di warnet Margonda. Semua diteleponin sama si Karin sambil nangis. Ada kali sampai 20 orang kan, serius. Karena ada beberapa teman komplek gue lagi nongkrong sama teman kampus, dibawa ikut juga ke TKP. Namanya juga cantik, minta tolong. Kita mikirnya ya udah jelek-jelekan aja ya kan. Di sini si Karin ini kita temuin lagi nangis gitu di halte, terus ditenangin sama satpam. Kita sempat khawatir kan, namanya juga sama satpam, teman kita kenapa gitu. Terus satpamnya bilang, biasa deh, anak ini habis dikasih lihat, udah dibawa pulang aja temannya deh, suruh istirahat. Sampai di rumah
Barulah Karin ceritanya sambil nangis. Dan begini mungkin kurang lebih ceritanya. Jadi dia pulang kuliah nih kan. Kebetulan pulang kuliahnya malam, kisaran jam 9 malam. For your information juga, dulu di UI gak serame dan seterang sekarang ya. Jalanan tuh sepi. Dan dia mau pulang dari kampus nyetop tukang ojek. Dia mau naik ojek dari kampusnya ke stasiun Poncin. Dia duduk di motor nyamping dengan tas ala cewek yang meluk buku tebel sambil lihat jam karena udah malam. Saat di jalan habis ngelewatin gundukan, tiba-tiba nih ojek berhenti kan. Dan berhentinya lama, ada kali 3 menitan. Si Karin ini kan cantik ya. Dia takut banget tukang ojeknya tuh mau jahatin atau ngelecehin dia. Dia gak mau nengok ke muka tukang ojeknya itu. Jadi Karin itu nunduk terus ketakutan. Tapi tangan kirinya megang HP, siap-siap mau nelpon ortunya. Rencananya si Karin. Terus Karin nanya sambil duduk dan nunduk ketakutan, "Bang, kenapa berhenti sih?" Terus tukang ojeknya jawab dengan, "Maaf mbak, kepala saya jatuh." Sontak Karin langsung lihat ke kang ojeknya. Beneran tukang ojek itu gak ada kepalanya, cuma leher doang yang berdarah-darah. Dan kepalanya ada di depan gundukan atau polisi tidur itu, lagi tergeletak dengan darah semua. Itu buku langsung dilempar sama si Karin. Karin ini lari dan teriak sejadi-jadinya sambil nangis. Setelah beberapa langkah, untungnya dia disamperin sama satpam. Dan Karin itu nunjuk ke jalan yang tadi habis dia naik ojek itu. Ternyata di sana nggak ada tukang ojeknya dan cuma ada buku tebalnya yang dilempar ke tukang ojeknya itu di tengah jalan. Dia sempat trauma naik motor maupun diboncengin selama 6 bulan. Kasian bener. Emang bener sih, angker banget itu UI. Pas zaman waktu itu ya, ini cerita tahun 2010 cuy, udah lama banget, udah 12 tahun yang lalu. Ya itu adalah salah satu pengalaman horor yang dibagikan oleh Agan Kesakitan. Mungkin nanti gue bakal bacain satu kisah lagi nih dari salah satu dari sama nih Bang Kesakitan juga. Ini username-nya Kesakitan ya, bukan abangnya lagi kesakitan. Kita langsung aja ke ceritanya. Kisah ini gue dapetin asli dari pengemudi taksi yang nganter gue dan teman-teman pulang ke rumah. Rumah gue di Depok dan gue dianterin sama pengemudi taksi ini. Setelah kita rame-rame konsultasi dan ngetik skripsi di warnet dekat kampus, malam itu setelah makan roti bakar 24 jam di Margonda, kita nyetop taksi. Dan di dalam perjalanan seperti biasa, gue nanya-nanya ke sopir taksinya, "Pak, di daerah sini angker gak?" Terus pas sopirnya itu cerita tentang cewek mahasiswi UI atau ISIP yang meninggal tertabrak di gerbang utama UI. Hantunya selalu nyetop taksi yang lewat di gerbang utama dan minta diantar pulang ke Bintaro. Biasanya supir yang antar disuruh nunggu di depan rumah dengan alasan mahasiswi ini mau ngambil duit dari rumah. Tapi setelah 1-2 jam nunggu, orangnya nggak nongol-nongol. Akhirnya pas sopir itu ngetok pintu rumahnya dan bicara dengan orang rumahnya.
Setelah diceritain kejadian tersebut, si rumah langsung nangis dan ayahnya tuh cewek ngambil uang ongkos taksi lalu ngasih ke pak sopir dan minta maaf atas peristiwa itu. Sopir taksi yang kita tumpangi kebetulan mengalami sendiri kejadian itu dan gue dapet cerita ini sekitar tahun 2000. Ya emang itu adalah salah satu pengalaman yang ditulis dari Bang Kesakitan. Emang banyak banget sih maksudnya cerita-cerita di UI ini. Mungkin nanti kedepannya gue bakal banyak bacain cerita di UI. Karena ini thread-threadnya juga thread tahun 2015an. Jadi gue udah minta izin terus belum dibales sama thread setnya. Oke, itu adalah beberapa pengalaman yang terjadi di UI pada zaman 2000-an, tahun 2000 sampai 2010. Gue mau ngingetin lagi kalau misalkan kalian punya pengalaman atau cerita horor, kalian bisa nge-share ke gue melalui Instagram gue atau email gue yang udah gue cantumin di deskripsi video atau deskripsi channel, udah gue taruh di situ. Mungkin sampai situ aja podcast kali ini. Teman-teman yang udah dengerin, makasih. Assalamualaikum.